Selamat datang di pelatihan yang akan membahas salah satu aspek penting dalam pendidikan, yaitu motivasi belajar. Tanpa motivasi yang cukup, siswa mungkin kehilangan semangat dan minat dalam belajar. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik perlu menemukan cara untuk menjaga motivasi siswa tetap tinggi. Pada sesi kali ini, kita akan membahas beberapa strategi inovatif yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Mari kita mulai. Strategi pertama yang akan kita bahas adalah gamifikasi. Apa itu gamifikasi? Gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan seperti poin, rencana, papan peringkat, dan cerita dalam konteks pembelajaran. Tujuan utamanya adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa melalui elemen yang menyenangkan dan kompetitif. Melalui gamifikasi, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi. Untuk membuat gamifikasi bekerja, kita perlu memahami elemen-elemen utama yang membentuknya. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam gamifikasi yang dapat kita terapkan di kelas. Pertama adalah poin dan skor. Memberikan poin kepada siswa setiap kali mereka menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan dengan benar. Kedua, lencana. Penghargaan visual yang menunjukkan pencapaian tertentu, seperti siswa terbaik minggu ini atau penyelesai tantangan. Ketiga, papan peringkat. Sebuah papan yang menunjukkan posisi siswa berdasarkan pencapaian mereka, menambah elemen kompetensi yang sehat. Keempat, ada level dan unlock system. Sistem yang memungkinkan siswa naik level atau membuka materi baru setelah menyelesaikan tugas tertentu. Lalu kelima, narasi atau alur cerita. Menciptakan sebuah cerita atau konteks di balik pembelajaran untuk membuatnya lebih menarik. Dan terakhir, avatar dan personalisasi. Memberikan siswa kesempatan untuk memilih avatar mereka dan menyesuaikan pengalaman pembelajaran. Gamifikasi membawa berbagai manfaat bagi siswa. Pertama, elemen-elemen kompetensi dan penghargaan membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Dengan menggunakan gamifikasi, siswa menjadi lebih termotivasi dan lebih aktif terlibat dalam kegiatan belajar. Selain itu, gamifikasi juga meningkatkan kolaborasi. Karena banyak tantangan yang bisa diselesaikan secara tim. Dan tentu saja dengan lingkungan yang lebih menarik, hasil belajar siswa juga dapat meningkat. Misalnya, kita bisa menggunakan aplikasi Quizzes yang mengubah soal-soal pembelajaran menjadi permainan. Siswa dapat belajar sambil bersaing dengan teman-teman mereka dalam menjawab soal dengan cepat dan benar. Ini menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sekaligus edukatif. Untuk menerapkan gamifikasi secara efektif, kita harus menyesuaikan elemen-elemen gamifikasi dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kolaborasi antar guru juga penting, agar kita bisa merancang tantangan dan aktivitas berbasis gamifikasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terakhir, kita harus memantau dan mengevaluasi kemajuan siswa, misalnya dengan menggunakan papan peringkat atau pemberian poin, untuk melacak hasil dan perkembangan mereka. Selain gamifikasi, pendekatan lain yang sangat efektif untuk meningkatkan motivasi adalah pembelajaran berbasis minat. Pembelajaran berbasis minat adalah pendekatan yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang topik yang mereka sukai. Ketika siswa terlibat dengan materi yang mereka minati, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan lebih kreatif dalam mengeksplorasi topik tersebut. Pembelajaran berbasis minat mendorong motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri siswa. Ketika mereka belajar tentang hal-hal yang mereka sukai, mereka merasa lebih bersemangat dan lebih terlibat. Hal ini tidak hanya membuat mereka lebih aktif, tetapi juga lebih mendalami materi yang mereka pelajari. Dengan kata lain, mereka tidak hanya belajar untuk lulus ujian, tetapi mereka belajar karena mereka benar-benar tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Untuk menerapkan pembelajaran berbasis minat, berikut beberapa langkah yang bisa Anda ambil. Pertama, kenali minat siswa.
Mulailah dengan memahami apa yang diminati siswa. Ini bisa dilakukan melalui survei atau diskusi informal. Kedua, sesuaikan materi dengan minat siswa. Ketika kita tahu minat siswa, kita bisa menyesuaikan materi pembelajaran dengan topik yang relevan bagi mereka. Misalnya, jika kita tertarik dengan musik, kita bisa mengaitkan pembelajaran bahasa Inggris dengan menulis lirik lagu atau mendengarkan lagu dalam bahasa target. Ketiga, berikan kebebasan dalam tugas. Ajak siswa untuk memilih topik yang mereka minati dalam proyek atau tugas. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk lebih berkreasi dan belajar dengan cara yang lebih personal. Lalu keempat, dorong eksplorasi. Berikan ruang bagi siswa untuk bereksperimen dan mengeksplorasi minat mereka lebih lanjut, baik melalui penelitian, proyek, atau kolaborasi dengan teman-teman mereka. Dengan pendekatan ini, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat, seperti motivasi yang lebih tinggi karena siswa belajar tentang hal yang mereka sukai, lalu pemahaman yang lebih mendalam karena mereka cenderung lebih memperhatikan materi yang relevan dengan minat mereka, lalu kreativitas yang berkembang karena siswa diberi kebebasan untuk bereksperimen dan berinovasi, dan juga keterlibatan yang lebih baik karena siswa merasa lebih terhubung dengan materi yang mereka pelajari. Sebagai contoh, dalam pelajaran matematika, jika siswa tertarik pada olahraga, kita bisa membuat soal-soal matematika yang terkait dengan statistik atau perhitungan dalam olahraga. Misalnya, menghitung rata-rata skor pemain basket atau menghitung peluang dalam permainan. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar matematika, tetapi juga melihat relevansi pelajaran dalam kehidupan mereka. Jadi, kita telah membahas dua strategi penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, gamifikasi dan pembelajaran berbasis minat. Kedua, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, menyenangkan, dan penuh makna bagi siswa. Dengan menerapkannya, kita tidak hanya membantu siswa tetap terlibat dalam pembelajaran, tetapi juga mendukung mereka untuk menjadi pembelajar yang lebih aktif dan kreatif. Jangan ragu untuk mencoba kedua strategi ini di kelas dan lihat bagaimana motivasi belajar siswa dapat meningkat. Terima kasih telah mengikuti pelatihan ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat membantu Anda untuk merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Sampai jumpa pada pelatihan berikutnya.